Imam Abu Hanifah itu ketika ditanya Tuhan itu ada di mana, gitu. Ya, Imam Abu Hanifah ngejawabnya, beliau pada belum jadi imam pada saat itu, gitu. Tapi sudah mampu berdebat, gitu, untuk menjawab orang-orang yang apa bertanya Tuhan itu di mana sebetulnya. Ya, beliau pakai logika, ada di mana Tuhan? Nggak usah nanya Tuhan ada di mana. Sekarang ketika Anda bertanya, ada kopi, ada gula, ada air. Ketika dia diaduk, maka Anda akan bertanya di mana itu gula? Di mana itu kopi? Di mana itu air? Yang tadinya dia terpisah-pisah, ketika dia diaduk menjadi satu, ada di mana dia? Gitu. Ya. Nah, orang-orang yang bertanya tentang di mana Allah itu udah nggak bisa dijawab dengan jawaban Imam Abu Hanifah sendiri. Artinya ya dijawabnya dengan logika lagi, gitu. Ya, karena dia bertanya Tuhan ada di mana dengan logika, nggak bisa dilogikakan Tuhan itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Al-lafdzus tsani al-ilmu. Wa qad kana yutlaqu dzalika 'ala al-'ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi wa bi af'alihi fi 'ibadihi wa khalqihi. Hatta annahu lamma mata Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud rahimahullah laqad mata tis'atu a'syaril ilm. Kata yang kedua adalah kata al-ilmu. Waqad yutlaqu dzalika, dan sungguh telah dikatakan dalam hal itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah al-ilmu 'alal ilmi billahi ta'ala, untuk ilmu atau mengetahui Allah Ta'ala, wa bi ayatihi, dan tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, wa bi af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya Allah, fi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, wa khalqihi, dan makhluk-makhluknya. Jadi awalnya kata ilmu itu ya dipakainya untuk kata al-ilmu billah, gitu. Hatta lamma mata Umar, ya, sehingga ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal, wafat, qala Ibnu Mas'udin rahimahullah, Ibnu Mas'ud berkata, laqad mata tis'atu a'syaril ilm, ya, telah wafat 9 dari 1/10-nya ilmu. Jadi Sayyidina Umar dibilangnya ilmu, gitu. Ya. Artinya di zaman itu kata ilmu itu digunakan untuk ya kata al-ilmu billah wa bi ayati, gitu. Ya, wa af'ali, ya. Fa'arrafahu, maka dia ditakrifkan, ya. Ditakrifkan itu dikhususkan, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ma'rifat, ada nakirah, ya. Bil alifi wal lam, dengan alif dan lam, summa fassarahu, ya. Kemudian ditafsirkan al-ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, ya, dengan ilmu, ya, atau mengetahui atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad tasarrafu fihi aidan bitakhsis, dan ya terkadang mereka juga menggunakan bitakhsis, dengan secara khusus, hatta syaharuhu fil aktsar, sehingga ya mereka mengenalkan atau memasyhurkan, ya, fil aktsari, dalam kebanyakan, dalam mayoritas, biman yashtaghilu bil munazarah, ya, mereka telah memalingkannya, gitu, dari kata ilmu billah dipalingkan kepada ya
al-munazarah, ya, munazarah ma'al khusum, ya, berdebat, ya, dengan musuh, fil masailil fiqhiyah, dalam permasalahan-permasalahan fikih, wa ghairiha, dan yang lainnya. Fayuqalu, maka dikatakan huwal alimu alal haqiqah, ya, dia alim, ya, terhadap ilmu haqiqah yang sesungguhnya. Wa huwal fahlu fil ilm, ya, dikatakan juga huwa al fahl, ya, sebagai apa, pemimpin, sebagai apa namanya, yang menguasai lah, ya, dalam ilmu. Wa man la yumarisu dzalika wa la yastajiru bihi, ya, orang yang tidak, ya, menguasainya dan tidak sibuk dengan munazarah itu, ya, dengan ilmu ini, yu'addu min jumlatid du'afa, dianggap, ya, sebagai kelompok orang-orang yang lemah. Wala ya'uddunahu fi zumrati ahli ilm, dan tidak dimasukkan ke dalam kelompok ahlul ilm. Itu. Wa hadza aidan tasarrufun bitakhsis. Ya, ini juga, ya, merupakan, ya, apa, pengalihan secara spesial, secara spesifikasi. Walakin ma warada min fadailil ilmi wal ulama, ya, akan tetapi sesuatu yang datang dari keutamaan-keutamaan ilmu dan ulama, aktsaruhu fil ulama billahi ta'ala, mayoritasnya itu adalah tentang ulama billah, wa bi ahkamihi, dan hukum-hukumnya Allah, wa bi af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa qad sharal an, dan sekarang telah menjadi mutlaqan, ya, secara umum, ala man la yuhitu min ulumi syara', kepada orang yang tidak, ya, menguasai ilmu syariat bisyai'in, sama sekali, siwa rusumin jadaliyah, selain bentuk, ya, perdebatan fi masaila khilafiyah, dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya adalah perbedaan. Fayu'addu bidzalika min fuhulil ulama, maka dianggap dia sebagai, ya, pemimpin dari para ulama, ma'ajahlihi bitafsir, ya, bersamaan dengan kebodohannya dengan tafsir, dia nggak tahu tafsir, gitu. Wal akhbar, dan hadis-hadis, wa ilmil madhab, dan ilmu madhab, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa shara dzalika sababan, dan menjadi hal itu sababan, sebab, muhlikan, yang merusak, li khalqin katsirin, kepada makhluk yang banyak, min ahli thalabi lil ilmi, dari, ya, orang yang mencari ilmu, gitu. Jadi kata ilmu itu sudah beralih makna, gitu. Yang awalnya lebih kepada ilmu billah, nah, sekarang sudah bukan ilmu billah di zaman Imam Ghazali ini, sudah kepada ilmu yang sifatnya perdebatan, gitu. Jadi kalau orang yang ahli debat, gitu, tentang masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu, nah, itu baru dibilang dia alim, gitu. Justru malah sebaliknya, orang yang apa, alim billah, kenal Allah, malah nggak disebut alim. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, bahwa para ahli sufi akhirnya tidak menggunakan kata al-alimu billah, tapi berubah menjadi al-arif billah, gitu, ya. Ini jadi memang ada apa namanya, ada pengalihan makna, ya, yang tadinya, gitu, spesialisasinya ke sini, nah, akhirnya sekarang sudah berubah, dibawa ke hal yang lain. Sehingga akhirnya yang kemarin kita bahas, ini pembahasan kita, ya, yang tadinya dianggap, ya, baik, malah jadi berubah seolah-olah. Makanya sebetulnya ini ketika kita cermati, kita analisa, ya, Imam Ghazali termasuk orang yang berani juga, berarti kan, mengkritisi, gitu. Artinya beliau mengkritisi bahwa kata ilmu, kata fikih yang kemarin kita bahas, gitu, yang tadinya fikih itu sebetulnya seharusnya memiliki makna yang lebih dalam daripada fikih yang sekarang terbatas hanya dalam kajian
ibadah, artinya perbuatan-perbuatan keseharian kita itu sudah mengalami ya degradasi gitu, mengalami penurunan, dan bahkan yang tadinya seharusnya baik seolah-olah gitu, Imam Ghazali malah menyatakan, oh ini akhirnya jadi berubah gitu. Nah, jadi kata-kata yang kedua ya, yang berubah itu, yang digantikan makna yang sesungguhnya adalah kata ilmu gitu ya. Nah, jadi sekarang orang alim itu bukan ya, pemahamannya bukan alim dalam kategori alim kenal Allah gitu ya. Ya tapi alhamdulillah di Indonesia sebetulnya masih anu ya, di Indonesia masih banyak ya orang yang bilang alim itu lebih kepada orang alim ya dalam bidang agama gitu. Ini kan artinya singgungan di Imam Ghazali bahwa banyak orang yang alim gitu, tapi nggak tahu tafsir, nggak tahu hadis, gitu, nggak tahu ilmu mazhab gitu, ya. Nah, bahkan ya ada yang menyampaikan bahwa ketika menafsirkan ayat innama yakhsyallahu min ibadihil ulama gitu. Nah, ulama itu yang dimaksud adalah orang yang bukan hanya sekedar ahli agama gitu ya, tapi yang dimaksud dengan ulama itu orang yang lebih kepada orang yang mengetahui ilmu-ilmu ya umum, ilmu kimia, ilmu tentang pertanahan itu ya, artinya bagaimana kadar tanah gitu, bagaimana gunung gitu, dan seterusnya. Nah, ini ada tafsiran aja gitu. Ya, tapi kita lebih kepada sebetulnya alim itu lebih kepada tadi orang yang kenal Allah. Jadi orang yang kenal Allah itu ya adalah orang yang pasti takut kepada Allah. Gitu. Maka ketika ayat itu menggunakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, kan gitu ayatnya. Kata digunakannya kata yakhsha, bukan kata khaufa gitu. Nah, situ ada perbedaan antara kata khosyia dengan kata khaufa, ada yang membedakan. Kabarnya yang membedakannya kalau khaufa itu lebih kepada ya takut dari siksa. Jadi di warning ya, awas gitu. Kalau enggak ini ya, maka akan dihukum ini gitu. Itu khaufa. Tapi kalau khosyah itu lebih kepada takutnya, itu lebih kepada menghormati, menghargai karena karismatik gitu ya. Nah, itu lagi-lagi pendapat ya gitu. Jadi orang yang dibilang tadi ulama itu adalah mereka yang sama Allah itu karena tahu kebesaran Allah, akhirnya yang tumbuh bukan takut dari siksaan, tapi takutnya karena memang betapa Allah itu luar biasa hebatnya, mengatur alam raya, mengatur segalanya, pengetahuan kita yang terbatas gitu. Akhirnya yang tumbuh adalah khosyah itu. Oke, ya, jadi kembali bahwa kata ulama, kata alim, ya kata al-ilm, ya di zaman Imam Ghazali sudah ada tasrif, pengalihan, ya, perpindahan makna yang bahkan bahasa awalnya tadi budila, ya, sesuatu yang digantikan, gitu. Ini cerita tentang ilmu kan, yang manfaat dengan yang tidak manfaat kan gitu awalnya, bab besarnya. Oke, al-lafzus tsalits. Kata yang ketiga. Nah, kata yang ketiga yang terjadi pengalihan makna itu adalah kata at-tauhid. Itu kemarin kita bahas fikih itu lebih kepada ritual. Ya. Fikih itu lebih kepada
perbuatan keseharian, baik itu interaksi, transaksi, itu fikih. Gitu. Ya, fikih nggak ada kaitannya dengan hati. Gitu. Ya, begitu juga ilmu sekarang. Nah, ilmu ini ya, yang tadinya ilmu tadi mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Nah, jadi ilmu itu lebih kepada ya sesuatu yang sifatnya tadi perdebatan, ya. Bahkan lebih kepada ya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu syariat. Gitu. Seperti orang ahli psikologi gitu misalnya. Nah, itu alim gitu. Nah, itu udah terjadi perubahan makna tuh. Nah, yang ketiga kata Imam Ghazali itu adalah kata at-tauhid. Waqad ja'alal an, waqad ju'ilal an, telah dijadikan saat ini ya ibaratan an sina'atil kalam, ya, sebagai penjelasan atau ungkapan tentang pembuatan kalam. Artinya kalam, jadi kan ilmu tauhid itu nama lainnya banyak tuh. Ada usuluddin, ada ilmu kalam, gitu kan? Ya, ada ilmu tauhid, gitu. Wa ma'rifati thariqil mujadalah, dan mengetahui jalan perdebatan. Wal ihatah, dan meliput biturukin munaqidatil khusum, ya, dengan jalan-jalan atau meliput jalan-jalan yang bertentangan ya dengan musuh. Wal qudrah ala tasyadduq fiha bitaktsiril as'ilah, dan kemampuan ya untuk ya mendesak, untuk membuat lawan bicara itu ya terdiam, ya, tasyadduq fiha, di dalam ya ilmu tersebut, dalam pengetahuan tersebut, bitaktsiril as'ilah, dengan banyak pertanyaan. Jadi ilmu kalam itu lebih kepada, atau ilmu tauhid itu lebih kepada perdebatan yang sifatnya Allah ada di mana gitu. Allah ada tangannya enggak gitu. Ya. Allah udah tahu belum apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu. Ya. Dan itu bukan pada intinya Allah tahu atau tidaknya, tapi lebih kepada perdebatannya, apa pandangannya. Gitu. Sehingga banyak-banyak pertanyaan tuh. Wa itsarati syubuhat wa ta'lifil ilzamat. Ya. Dan ada mempengaruhi syubhat, mempengaruhi sesuatu yang rancu, sesuatu yang enggak jelas, yang syubhat. Ya, sesuatu yang mirip-mirip gitu. Wa ta'lifil ilzamat, dan membuat keharusan-keharusan, karena nanti ilmu tauhid itu lebih kepada mantiknya nanti. Bagaimana kita tahu Allah sebagai pencipta alam raya? Nah, maka ada dalilnya tuh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ilzamat-ilzamat itu satu keharusan-keharusan gitu. Alam ini hadis gitu. Hadis itu sesuatu yang baru gitu. Kalau alam itu baru, maka harus ada yang membuat gitu. Maka kalau alam harus ada yang membuat, berarti ya siapa yang udah membuatnya? Gitu. Nah, itu ilzamat-ilzamat, keharusan-keharusan gitu. Ya. Hatta laqaba ta'ifun minhum ya anfusuhum bi ahlil adli wat tauhid. Sehingga ya diberikan lakob, diberikan nama ya kelompok dari mereka terhadap diri mereka sendiri, bi ahlil adli, ya, dengan ahlul adl, orang yang adil gitu. Artinya orang yang adil itu maksudnya ahli tauhid itu orang yang adil. Mereka menamakan diri mereka seolah-olah ya dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka mampu menjawab semua gitu. Ya. Tadi tentang misalnya kan kalau tauhid itu kan pembahasannya sekarang ini dibatasi kepada kurang lebih 3 hal kan, gitu. Yang satu disebut dengan sam'iyat, ya. Yang kedua disebut dengan nubuwat, gitu, ya.
Nah, jadi sam'iyat itu ya sesuatu yang memang nggak bisa kita tahu kecuali ya hanya dengan mendengar saja. Sam'iyat tuh, gitu. Ya. Nah, yang kedua ada disebut dengan nubuat itu. Nubuat itu ya tentang kenabian, gitu. Ya. Nah, jadi ada ilahiyat, ada sam'iyat, ada nubuat, gitu. Nah, itu pembahasan secara garis besar dalam ilmu tauhid itu aja, gitu. Ya. Wasamma al-mutakallimun al-ulama bitauhid, ya. Wasumiyal mutakallimun, ya, dan dinamakan ahli kalam, ya, al-ulama bitauhid, ya, dengan mereka alim dalam ilmu tauhid. Jadi akhirnya nama lain dari ilmu tauhid itu adalah ilmu kalam. Karena sering ngomong, kalam itu kan ngomong, gitu, ya. Nah, itu seru. Imam Abu Hanifah itu ketika ditanya Tuhan itu ada di mana, gitu, ya. Imam Abu Hanifah ngejawabnya, beliau pada belum jadi imam pada saat itu, gitu. Tapi sudah mampu berdebat, gitu, untuk menjawab orang-orang yang bertanya Tuhan itu di mana sebetulnya. Ya, beliau pakai logika, ada di mana Tuhan? Nggak usah nanya Tuhan ada di mana. Sekarang ketika Anda bertanya, ada kopi, ada gula, ada air. Ketika dia diaduk, maka Anda akan bertanya di mana itu gula? Di mana itu kopi? Di mana itu air? Yang tadinya dia terpisah-pisah, ketika dia diaduk menjadi satu, ada di mana dia? Gitu, ya. Nah, orang-orang yang bertanya tentang di mana Allah itu udah nggak bisa dijawab dengan jawaban Imam Abu Hanifah sendiri. Artinya ya dijawabnya dengan logika lagi, gitu. Ya, karena dia bertanya Tuhan ada di mana dengan logika, nggak bisa dilogikakan Tuhan itu, gitu. Ya, jadi perdebatan yang sifatnya bukan malah mengarah kepada untuk ya mengenal Allah, tapi lebih kepada jidal-jidal itu tadi. Ma'anna jami'a ma huwa khasata hadha sina'ah lam yakun yu'rafu minha syai'un fil asril awal. Bersama dengan ini bahwa semua yang khusus dalam dalam produk ini, ya produk yang dibuat oleh tadi perdebatan itu, lam yakun yu'raf minha, itu belum dikenal ya sama sekali syai'un fil asril awal, pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu nggak pernah ada perdebatan yang begitu, nggak berani, ya. Dan memang bukan nggak berani sebetulnya, karena mereka dengan penjelasan Rasulullah itu langsung kena, gitu, ya. Ketika nanya Allah ada di mana, kata orang bisu ke Rasulullah, gitu, kasih isyarat, gitu. Oh, berarti Allah ada di atas ya. Nah, itu kan bukan menandakan Allah ada di atas. Rasulullah juga nggak membantah juga, gitu. Ketika orang bisu ditanya Allah ada di mana, dia bilang, gitu. Ya, bukan menandakan Allah di atas, tapi ingin menandakan bahwa Allah berkuasa, gitu, ya. Bal kana yashtaddu minhum an-nakir, ya, bahkan ya terlebih lagi minhum diantara mereka an-nakir, yang mengingkari ala man kana yaftahu baban minal jadali wal muwara, ya, terhadap ya orang yang membuka pintu ya untuk berdebat. Jadi ilmu tauhid itu lebih kepada ilmu yang kaitannya dengan perdebatan, ya. Perdebatan ya, mumarah itu artinya berpanjang-panjang kalam, gitu. Ya, kalau argumentasinya kecil, argumentasinya sedikit, ya udah pasti salah, udah kalah, gitu, ya. Jadi kebanyakan ini bang, kopi sampai 2, mantap bener sih. Iya. Kayaknya nggak boleh pulang wajib datang ini.
Iya, jadi ilmu tauhid itu lebih ke sana gitu. Ya. Jadi ketika kita bilang apa kewajiban seorang mukallaf? Gitu. Wah, itu debat itu. Tahu mukallaf tuh mukallaf? Ah, bukan mukallaf, bukan ah? Hah? Apa mukallaf ah? Hah? Iya, iya, mukallaf itu artinya kallafa yukallif itu artinya membebani, ya, memberatkan. Jadi mukallaf itu artinya orang yang terbebani, arti asalnya. Tapi dalam fikih itu nanti ya mukallaf itu lebih kepada orang yang sudah akil baligh, ya, orang yang sudah mampu menerima tanggung jawab itu mukallaf. Jadi orang yang punya kewajiban-kewajiban itu harus A, harus B, harus C itu mukallaf. Gitu. Nah maka kata orang ahli tauhid, bagi mukallaf apa kewajiban yang pertama kali itu? Ketika orang masuk tek, dia mukallaf, apa kewajiban pertama yang harus dia kerjakan? Gitu. Sepakat semua, ma'rifatullah, kenal Allah. Gitu. Nah, ketika kenal Allah, berdebat lagi. Kenal Allahnya gimana nih? Apakah kenal Allahnya melalui harus dengan cara berpikir? Atau kenal Allahnya harus hanya mendengar aja dari gurunya, dari orang tuanya? Gitu. Atau hanya sekedar taklid aja? Wow, panjang itu nanti. Gitu. Jadi bukan kepada intinya, tapi lebih kepada perdebatan itunya, gitu. Paham nggak? Kayak kemarin cerita fikih kan, ketika fikih kita kaitannya dengan sholat, ya bukannya sholat biar diterima sama Allah, bagaimana agar sholatnya baik, gitu. Ya, tapi lebih kepada syarat dan rukunnya, gitu. Tauhid pun sama sebetulnya, gitu. Arti kata tauhid itu kan, tauhid itu artinya menjadikan satu, ya, itu tauhid namanya. Kalau kita mau menjadikan satu, berarti ilmu tauhid itu sebetulnya kepingin, kalau dari namanya itu kepingin mengarah kepada menjadikan bahwa segala sesuatunya itu hanya satu, nggak ada yang lain, gitu. Allah doang. Manusia, tumbuhan, semua yang diciptakan oleh Allah kembali menjadi satu, sudah nggak ada lagi, gitu. Kan kalau Sidi Rohim bilang asal mula segala sesuatu itu, asal mula angka itu adalah satu. Ketika kita bilang ini 2, ini 3, ini 4, itu semua adalah satu sebetulnya, gitu. 2 itu 1 ditambah 1, 3 itu 1 tambah 1 tambah 1, 4 itu 1 tambah 1 tambah 1, semua satu, gitu. Nah sebetulnya tauhid itu maknanya adalah menjadikan satu itu, gitu. Tapi akhirnya tauhid itu meluas lebih spesifik, lebih spesifik kepada pembahasan tadi tentang ilahiyat, tentang sam'iyat, tentang nubuwat. Udah itu, gitu. Dan itu pun bukan tentang ilahiyat tentang Tuhannya, bukan tentang Allah, bagaimana kita harus menyembah Allah, gitu. Tapi lebih kepada ilahiyat itu nanti kaitannya dengan sifat Allah yang kita mah orang Asy'ariyah itu kenal sifat 20 itu. Ya kan? Ya, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu. Itu tuh. Gitu. Ya. Itu lebih kepada Allah itu wujud. Bagaimana menjelaskan tentang wujud? Wah, itu ramai lagi tuh. Gitu. Ya. Dan itu makanya akal itu udah bukan pakai hati, enggak.
Ketika kita bilang Allah itu wujud ada berapa model wujud? Wah, itu ramai lagi tuh. Ya, ada wujud yang dibilang wajibul wujud katanya. Gitu. Iya, larinya bukan tadi lebih kepada itu, lebih kepada perdebatan-perdebatan. Gitu. Allah itu wajibul wujud, ya Allah itu wajibul wujud, harus adanya. Ternyata ada juga yang mungkinul wujud, ada yang wujudnya itu ada, sekarang enggak, sekarang ada di sini, enggak ada di sana, itu namanya mungkinul wujud. Gitu. Nah terus Allah itu wajibul wujud, harus adanya, nggak boleh nggak ada. Selain Allah itu namanya mungkinul wujud, gitu. Mungkin adanya, artinya mungkin ada itu di sini ada, di sana nggak ada, gitu. Di sana ada, di sini nggak ada. Yang tadinya nggak ada lalu menjadi ada, itu namanya mungkinul wujud itu. Nah ketika Allah itu wajibul wujud, pertanyaannya muncul lagi dah. Kalau Allah wajibul wujud harus ada, berarti di sini ada Allah, di sana ada Allah, di sini ada Allah. Itu makanya tadi pertanyaannya, Allah ada di mana akhirnya kan? Gitu. Ya. Ya kalau zaman dulu siapa tadi, Imam Abu Hanifah jawabnya kopi tuh. Mana gulanya kopi itu? Mana kopinya? Gitu. Kan udah larut di dalam air, nggak ngerti udah. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang lebih canggih lagi nih. Ada wifi itu kalau saya lihatnya. Gitu. Ya. Wifi itu bisa cuman satu di sana tuh. Nah, tapi kita di sini, di sono ada, di situ ada, di sini ada, gitu. Dan hebatnya wifi itu, HP-nya harus punya perangkat wifi. HP zaman dulu nggak ada wifi itu, nggak bisa, gitu. Dan sudah wifi, HP-nya harus ada perangkatnya, itu harus dihidupkan dulu lagi. Kalau nggak dihidupin, nggak bisa, gitu. Udah dihidupin, ada username password lagi. Coba itu. Itu kan sebetulnya tahapan-tahapan itu. Ya kita sebetulnya kalau zaman sekarang itu nggak percaya Allah itu kebangetan banget gitu sebetulnya gitu. Ya. Terus kita selalu bertanya di mana itu Allah? Kita ada di situ wifi, nggak nanya di mana sih wifi. Padahal cuma satu itu, gitu. Ya. Nah itu. Jadi perdebatannya ya lebih ke perdebatan. Ini baru satu persepsi, gitu. Bagaimana persepsi yang lain, gitu. Ya. Nanti ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, gitu kan? Ada Khawarij, gitu. Ya, wah ini bagaimana pandangannya tentang Allah, gitu. Ya, bagaimana tentang ilmu Allah yang demikian luas, gitu. Kita memahami qada dan qadar itu lebih kepada orang-orang Asy'ariyah itu lebih kepada qada itu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali itu, misalnya gitu. Ya. Nah, sedangkan qadar itu adalah ketetapan yang ya itu ketika terjadi, ya itu qadar namanya. Gitu. Jadi kalau kita ingin ilustrasikan, qada itu adalah set plan, grand idea, gitu. Sedangkan qadar itu adalah actionnya, pelaksanaannya, gitu. Nah itu implikasinya banyak, gitu. Ya, ketika kita bilang Allah itu alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu, nggak ada yang nggak Allah ketahui, gitu. Kita nanti jadi apa, bakal bagaimana,
Udah jadi dari sononya, udah ada setmennya. Kata orang Mu'tazilah, maaf bukan Mu'tazilah, Qadariyah. Orang Qadariyah ula bilang Allah itu katanya punya sifat unuf katanya. Nah, unuf itu baru terjadi, baru tahu. Kan kurang aja itu. Kita tega nggak sama Allah bilang begitu tuh? Ya, masa Allah punya sifat unuf, baru tahu setelah itu terjadi kan? Ya Allah. Nah itu tuh perdebatan sampai ke sana, gitu. Ya. Nah, jadi bukan lebih kepada tadi tentang Allahnya membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran itu nggak ke sana, enggak. Tentang Allah itu bagaimana pembahasan Allah itu suci, kesuciannya tidak punya kekurangan, gitu. Bagaimana kita menghilangkan kekurangan tentang Allah dalam diri kita itu, Allah nggak punya kekurangan sama sekali. Gimana itu sebetulnya pembahasan itu maunya mengarah ke sana, tapi ternyata berhenti di tengah jalan sampai kepada perdebatan doang, gitu. Ya. Fa'amma ma yastaminu alaihi al-Qur'an minal adillah az-zahira allati tasbiqul adhan ila qubuliha fi awwali sima' falaqad kana dzalika ma'luman lil kull. Ya. Adapun sesuatu yang diliput oleh Al-Qur'an, ya, dari dalil-dalil yang tampak, dari dalil yang jelas, ya. Allati tasbiqul adhanu ila qubuliha, yang diterima oleh hati kita. Ya pertama kali pada saat kita mendengar falaqad dzalika ma'luman lil kull, maka itu sungguh telah diketahui oleh semua, gitu. Wa kana al-ilmu bil Qur'an huwal ilmu kullu, dan ya ilmu terhadap Al-Qur'an itu atau ilmu Qur'an itu adalah ilmu semuanya. Wa kana tauhidu indahum, dan tauhid menurut mereka ibaratun an amrin akhar. Ibaratun an amrin akhar. Tauhid itu adalah ya penjelasan dari perkara yang lain, la yafamuhu aktsarul mutakallimin, yang tidak difahami oleh mayoritas ahli kalam. Wa in fahimuhu, ya meskipun mereka memahaminya, lam yattasifu bihi, ya mereka tidak disifati dengannya. Wa huwa, yaitu an yaral umura kullaha minallahi azza wa jalla, untuk melihat ya perkara-perkara seluruhnya itu dari Allah. Ru'yatan taqta'u irtifatahu anil asbabi wal wasaid, penglihatan yang memutus ya dari tengokannya, tengok kiri kanan, dari sebab-sebab dan perantara-perantara. Fala yarul khaira wasyarra kullahu illa minhu jalla jalaluh, maka seharusnya dia tidak melihat kebaikan dan keburukan semuanya kecuali dari Allah. Fahadza maqamun syarif, inilah ya posisi yang mulia. Ihda thamratihi, ya salah satu dari buahnya adalah at-tawakkal, ya tawakkul, tawakal kepada Allah, kama sayati bayanu fi kitab tawakkal, sebagaimana yang akan datang penjelasannya dalam kitab tawakal. Jadi tauhid yang dibahas bukan ke situ, bukan. Gitu. Yang seharusnya ya melihat bahwa segala sesuatunya itu tanpa harus melihat sebab dan melihat perantara, semuanya harusnya Allah. Ternyata enggak. Gitu. Ketika berbicara tentang misalnya af'alul ibad misalnya, ya, perbuatan-perbuatan hamba gitu. Nah, perbuatan-perbuatan hamba itu nanti kaitannya dengan seandainya segala sesuatu itu sudah Allah ciptakan, semua sudah kehendak Allah, ngapain ada hisab? Kan gitu otaknya tuh. Kenapa ada hisab? Kenapa ada surga dan neraka? Kan udah Allah ciptain. Kan enggak nerima ini. Gitu. Ya. Kalau emang semuanya Allah, terus ngapain itu ada si kafir? Lah iya.
Kenapa itu ada setan? Gitu. Nah, akhirnya ulama-ulama tauhid ini ya sebetulnya mereka berupaya sebetulnya untuk menengahi pikiran-pikiran kotor kita, gitu. Ya yang sebetulnya nanti akhirnya ya kalau orang tasawuf lain lagi nanti dia cari solusinya. Orang-orang tauhid enggak, karena ini akal yang berperan, akhirnya ya sudah dipakai akalnya, gitu. Orang-orang Mu'tazilah itu lebih rasionalis, gitu. Mereka beranggapan orang kalau amalnya banyakan yang baik maka masuk surga. Kalau orang yang amalnya banyakan buruknya masuk neraka. Nah kalau amalnya sedang, wah kata dia ada di tengah-tengah. Manzilatun bainal manzilatain kata dia. Gitu. Ada di tengah-tengah antara surga dengan neraka, itu kan Mu'tazilah. Gitu. Nah, karena menggunakan akal murni. Gitu. Ya, yang seharusnya tadi Al-Qur'an nggak begitu juga kali. Gitu. Ya. Nah, Al-Quran lebih, akhirnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencoba menengahi itu, mencari jalan. Perbuatan-perbuatan hamba dibagi dulu. Ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya doruri, udah dari sononya nggak bisa digugat. Apa contohnya? Ya orang tua, ya mati, ya rizki, rizki masuk tuh. Pinter bodoh itu udah dari sononya udah, ya. Jadi orang dengan IQ tinggi itu emang udah bakat bawaan udah, gitu. Ah, itu ada sesuatu yang doruri tuh, gitu. Ya, ada yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Nah, ini ada yang pilihan nih. Nah, pilihan ini yang akhirnya nanti perdebatan panjang itu, gitu. Nah, jadi ketika ceritanya udah doruri, mah udah nggak ada perdebatan di situ semua. Kita nggak ada yang bisa milih orang tuanya siapa, nggak bisa. Pak Haji Tatang pengen jadi anaknya Bapak Haji Husin, nggak bisa. Kudu anaknya Bapak Haji Senan. Gitu. Orang bisa milih, gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa milih. Udah kenapa gue dilahirin dari bapak gue ya? Nggak bisa milih. Kita juga sama ketika melahirkan anak itu, ya jodoh, gitu. Itu jodoh kalau bukan ketentuannya, ya nggak bisa juga, gitu. Ngelancongnya kemana, kawinnya sama siapa, kan gitu. Kan ya, enggak. Kagak. Nah itu tuh cerita tentang af'alul ibad begitu tuh, perbuatan hamba tuh. Nah, jadi ketika af'alul ibad perbuatan hamba, nanti perbuatan hamba yang tadi pilihan itulah yang nanti akhirnya menjadi titik, ya, bahwa nanti ada di situ pertanggungjawaban. Yang mana yang sifatnya ikhtiari? Ikhtiari pun nanti akhirnya berbeda-beda tuh. Kalau orang Mu'tazilah mah betul-betul menggunakan akal sudah, gitu. Kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak, meskipun nanti manusia dikasih kasab katanya, dikasih usaha katanya. Ada yang bisa milih tuh, Anda mau jalan apa enggak, Anda mau lari apa enggak, itu pilihan tuh seolah-olah gitu. Tapi tetap frame mereka nanti ujungnya, ketika tadi cerita tentang pertanggungjawaban, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap frame utamanya adalah Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak akan dimintai pertanggungjawaban, yang dimintai pertanggungjawaban adalah hamba. Sehingga akhirnya Allah punya hak prerogatif. Ketika orang mau masuk, Allah mau memasukkan orang ke dalam surganya, ya terserah Allah lah. Nggak bisa kita bilang nih orang mabuk-mabukan, berzina setiap hari apa segala macam. Tahu-tahu ujungnya masuk surga. Lihat siapa yang punya kewenangan?
Allah kata orang Mu'tazilah nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa. Kita harus masuk neraka tuh. Gitu. Nah, ternyata kita Pak, kita tanpa kita sadari itu kita Mu'tazilah sebetulnya. Karena kita nggak nerima orang-orang yang kayak gitu tuh diampunin dosanya sama Allah coba. Itu otaknya udah terbentuk bahwa kita bilang kesel sama Mu'tazilah, marah sama Mu'tazilah, mengedepankan akal. Tuh kita pisan. Gitu. Nah iya kan kita ngelihat orang begitu. Itu dulu mah itu. Islam udah gak kenal dulu Pak. Ketika orang sudah taubat, dulunya itu langsung putih semua udah. Kenapa begitu? Nah ini Allah yang punya. Itu. Nggak bisa, makanya akhirnya muncul pertanyaan kan, enak emen ya dia ya begitu. Nah, jangan enak emen. nggak bisa. Gitu. Dan itu adalah kasus per kasus, nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Tetap utamanya nanti ujungnya kita usaha dulu. Meskipun kita usaha dulu, tetap harus bimbingan Allah juga. Gitu. Jadi ya banyak kasus lah yang terjadi itu kan. Terlebih lagi ketika jadi bukan hanya orang yang tadi melakukan dosa terus Allah masukkan neraka, Allah masukkan surga, tapi banyak juga orang yang tadinya alim ujungnya suul khotimah, banyak juga, jangan salah. Nah itu makanya salah satunya Bal'am. Nah itu banyak Pak, bukan satu. Gitu. Itu meskipun itu case per case, tapi Allah ingin nunjukin, oke, Anda jalani itu sunatullah, gitu. Tapi tetap yang tadi di awal itu kata Imam Ghazali, Anda harus memutus ya ru'yatan taqta'u iltifatahu 'anil asbab wal wasa'id. Buang itu sebab dan sebab dan perantara media itu. Meskipun Anda menjalani media yang harus Anda lalui, tetap Anda harus yakin bahwa di situ ada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika sakit dia bilang sembuh itu dia bilang fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim gitu. Ketika saya sakit yang nyembuhinnya Allah. Tapi bukan berarti akhirnya nggak minum obat, nggak ke dokter, nggak nyari, enggak. Tetap pakai. Gitu. Nah ini ternyata pembahasan yang begini itu nggak ada di tauhid itu. Di tauhid itu tadi pembahasannya tentang perdebatan terus. Perdebatan antara Mu'tazilah, perdebatan antara Ahlus Sunnah, perdebatan antara Jabariyah, gitu, ya. Jadi bukan malah melahirkan tadi tawakal, melahirkan akhlak, gitu, ya. Jadi akhlak itu akan lahir sebetulnya ketika orang beribadah tuh, ketika orang baca Quran, ya, ketika orang mengetahui bahwa bagaimana memahami makna Al-Quran tuh lahir tuh akhlak tuh. Bagaimana sholatnya biar benar, gitu. Bagaimana zakatnya biar benar, bagaimana puasanya biar benar, itu lahir tuh akhlak. Nggak mungkin enggak, gitu. Oke. Wa min samaratihi aidon, dan diantara buahnya juga adalah tarku syikayatil khalaq. Ya. Di antara buah dari tauhid itu seharusnya adalah meninggalkan syikayatil khalaq. Syaka yaski itu artinya mengadu, mengadu kepada makhluk. Jadi kalau kenal Allah itu kudunya ngapain ngadu sama makhluk, orang kita butuhnya Allah, gitu, ya.
Kita makan kagak, kalau belum ngadu belum puas. Ya, kita kalau belum ngomong gitu, belum curhat, itu di hati itu masih belum beres kayaknya urusan gitu. Kalau udah diomongin, nah udah plong gitu. Alhamdulillah selesai. Nah, kalau orang yang sudah tadi bertauhid, yang seharusnya tauhid bukan tauhid dalam perspektif perdebatan tadi, orang yang sudah menjadikan satu segalanya adalah Allah, kenapa tidak dia curhat ke Allah? Gitu. Makanya akhirnya para ulama ngajarinnya bangun malam. Ketika bangun malam itu, jadikan malam itu sebagai wakfah. Wakfah itu seolah-olah tempat berhenti Anda untuk mengadu kepada Allah tuh. Kenali diri Anda, kenali kekurangan Anda. Curhatnya di situ sebetulnya. Ya Allah, maafin tadi saya punya urusan ke sini kemari ya Allah, gitu. Lupa enggak nyantumin kau di sana. Lebih berpatokan kepada makhluk, enggak ada rasa syukur saya, ya Allah maafin. Itu yang begitu enggak ada di tauhid, enggak ada. Gitu. Di ilmu tauhid yang sekarang gitu, yang sekarang diajarin di sekolah enggak begitu, enggak. Gitu. Yang ada malah ya gitu, kita kalau nggak curhat sama temen itu romannya belum puas. Ya update status lah gitu. Makanya kalau saya update status itu kalau nggak apa ya, jadi malah menginformasikan ke orang lain tentang kondisi kita. Ya. Seharusnya tawakal, seharusnya kenal tauhid itu harusnya ditinggalkan itu curhat-curhat itu tadi, gitu, ya. Ya tapi kalau update statusnya buat manfaat sih nggak ada masalah, bagus, gitu. Ini kan keseringannya gitu, update statusnya berantem sama bini. Update berantem sama bini, update status, ya Allah. Itu maksudnya apa gitu? Biar dunia tahu kalau dia berantem gitu. Kalau terus sekarang kalau udah tahu dia berantem terus apa gitu? Pengen kawin lagi gitu maksudnya? Ngasih tahu mantan gitu lagi berantem sama bininya gitu. Ya Allah, khair. Hah? Lah iya kan, aduh, ampun. Khair. Ya kalau mau status ya itulah, status itu ngingetin kita, ngingetin kawan gitu. Perkataan ulama kalau mau kan itu lebih baik lagi. Makanya kan media itu, internet itu sekarang ya harus pandai-pandai kita, dia itu pisau bermata dua itu, gitu. Kalau kita memanfaatkannya untuk hal yang positif, ya insya Allah positif lah, nggak mungkin, gitu. Nggak bisa kita pandang semuanya negatif, ya bisa jadi itu positif. Khair. Nah, itu buah dari tauhid itu harusnya meninggalkan apa? Curhat tuh ke orang itu. Ya, curhatnya ke Allah doang. Kita kalau apa bangun malam terus di situ kita merasa kesepian, merasa kita apa ada masalah, itu seharusnya laporannya ya ke Allah itu di malam hari itu. Gitu. Bangun sholat 2 rakaat gitu. Nah kalau kata Syekh Jabir itu paling enggak setelah sholat minimal 2 rakaat itu baca Quran 100 ayat gitu. Ya 100 ayat itu kurang lebih baca surat Yasin sama Tabarok atau Ar-Rahman dengan Tabarok gitu. Kan 100. Ya paling 10 menit lah itu gitu. Nah itu kan yang begitu nggak ada di tauhid, penjelasan tauhid nggak ada perdebatan tadi gitu ya. Nah ini kan ketika dia baca Quran, ketika dia curhat itu kan
Ya, kita hampir banyak juga yang nggak ngerti ya. Ketika kita sholat misalnya, kata Imam Ibnu Arabi, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhan itu adalah pada saat sujud. Pada saat seorang hamba itu sujud, sudah setan itu nggak berani ganggu sudah. Perspektif Imam Akbar Ibnu Arabi. Ya, maka kalau orang sudah sujud itu setan udah nggak berani ganggu, Pak. Berarti disitulah pada saat kita curhat itu di situ sebetulnya. Gitu. Makanya ada hadis kalau tidak salah itu aksirud doa fi sujud. Banyaklah doa di dalam sujud. Wah, pikir lagi kan ceritanya. Boleh nggak baca-bacaan selain bacaan sholat kan gitu ujungnya kan? Kan batal nggak sholatnya tuh, sujudnya lama tuh. Ah, itu kan fikih lagi larinya tuh. Gitu. Ya, makanya ketika kita sujud ya diupayakan disitulah gitu. Ya tapi jangan jadi imam juga. Kalau jadi imam ya jangan lama-lama lah sujud, kesian makmumnya. Kalau jadi imam, mentang-mentang jadi imam, saya istirahat sama Allah gitu. Lu makmumnya kabur, Pak. Nggak boleh gitu. Ya kalau mau sholat sendirilah sholatnya di rumah gitu. Ya. Nah, lebih baiknya di waktu tahajud itu. Watarkil ghadabi alaihim, ya, alaihim, dan meninggalkan murka, meninggalkan marah kepada mereka. Artinya udah nggak marah dengan orang-orang yang tadi mencemooh misalnya, pendapat ente salah dan lain sebagainya. Enggak marah, ngapain marah? Gitu. Terlebih lagi dia sudah paham betul bahwa semua itu adalah gerak-gerik pertanda Allah itu ada. Ngapain marah? Malah seharusnya alhamdulillah Allah sudah mengingatkan saya melalui orang yang mencaci maki saya. Sehingga akhirnya saya sadar bahwa ternyata ya Allah, kalau nggak dicaci maki saya nggak sadar, saya sombong terus. Malah terima kasih itu. Gitu. Ya. Ini ya seharusnya ilmu tauhid itu melahirkan ini harusnya. Gitu. Tapi ternyata enggak, malah debat aja debat. Ya, Mu'tazilah sama Jabariyah, ente Jabariyah, ente Qadariyah, ente gitu. Ya, Mu'tazilah gitu. Kita yang ahlu sunnah, semua pengen ngaku ahlu sunnah gitu. Waridha wa taslim li hukmillahi ta'ala. Ini yang repot ini, yang berat ini. Ya, ridho itu apa? Senang menerima tuh. Itu ridho namanya. Ya. Jadi menerima dengan senang hati itu namanya ridho. Kita dikasih duit banyak itu ridho, gitu. Itu namanya ridho.